Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayatan, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, para pemuda-pemudi muslimin, muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cukup dingin ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam suasana yang cukup hangat, karena kita bersama-sama berkumpul di sini dengan penuh semangat untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita berkumpul di sini untuk thalabul ilmi, mempelajari agama Allah yang mulia ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, para pemuda-pemudi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kajian ilmiah kita adalah membahas tentang pemuda-pemudi muslimin muslimah, bagaimana peranannya dalam agama Islam ini. Islam menaruh harapan besar kepada para pemuda, karena para pemuda mereka adalah hamba-hamba Allah yang secara fisik memiliki kekuatan, sedang kuat-kuatnya seorang manusia memiliki kesempatan yang begitu luas, memiliki semangat yang menggelora. Makanya kalau saya biasa berkumpul dengan para pemuda pada satu sisi dan berkumpul dengan para orang dewasa di sisi yang lain, memang ada hal yang saya cermati, itu ada perbedaannya. Perbedaannya, kalau saya berkumpul dengan para pemuda biasanya lebih banyak tertawanya, ada keceriaan, ya. Tapi kalau berkumpul dengan orang-orang yang sudah dewasa, kurang tertawanya dan kelihatan, mohon maaf, kurang ceria. Itu saya simpulkan
karena saya sendiri juga pernah jadi pemuda atau menjadi seorang remaja. Ketika remaja, pemuda, apalagi masih lajang, memang belum terlalu banyak beban hidupnya. Belum ada yang ditanggung dalam hidupnya ini kecuali dirinya sendiri barangkali. Bahkan masih banyak para remaja, para pemuda yang masih ditanggung resiko hidupnya oleh orang tuanya. Tapi kalau yang sudah dewasa, bahkan sepuh, yang sudah memiliki istri, memiliki anak-anak, memang bertambah bebannya. Ada tanggung jawab secara agama, secara materi, nafkah, ya, bertambah bebannya. Memikirkan, ya, keluarganya, tentang bagaimana kesejahteraan mereka, tentang bagaimana pendidikan mereka. Ya, kadangkala ketika ekonomi sulit, apalagi mungkin juga terpaksa harus berhutang, sehingga menambah beban dalam hidupnya. Itulah mungkin secara sederhananya dua kondisi yang berbeda. Oleh karenanya ketika seorang hamba Allah itu masih dalam usia yang relatif muda, pemuda, pemudi, ya, waktunya begitu luang, beban hidupnya masih belum banyak, maka ini tentu sangat potensial sekali jika masa dan kesempatan muda ini ditumpah ruahkan, dicurahkan untuk perjuangan agama Islam ini. Sebagaimana kita terinspirasi misalnya di dalam surah Al-Kahfi, tentang Ashabul Kahfi, itu adalah para pemuda, ya. Ashabul Kahfi yang 7 orang kemudian ditambah seekor anjing, ada lagi yang mengatakan 6 orang, lalu yang ke-7 adalah seekor anjing. Mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Yang artinya kami ceritakan kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Fityah, jadi jama dari al-fata. Fityah, para pemuda, manusia yang secara usianya relatif masih muda, ya. Yang mana mereka beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ashabul Kahfi yang di zamannya penuh dengan penyimpangan dan kesyirikan, bahkan penguasanya pun juga adalah orang yang musyrik, bahkan menzalimi serta bertindak represif kepada rakyatnya yang tidak sejalan dengan akidah atau keyakinan penguasa ini. Maka singkat cerita, akhirnya 7 pemuda ini yang mereka berpegang teguh dengan tauhid, mereka ingin menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan agama mereka dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam sebuah gua dan kemudian Allah tidurkan dalam waktu yang sangat lama, yaitu 309 tahun. Mungkin tidak ada sejarahnya dalam sejarah manusia ada manusia tidur selama itu. Kalau antum kan paling 8 jam tidurnya, itu sudah lama, sehari semalam. Ini 309 tahun dalam keadaan
baik-baik saja. Ya. Nah, ini adalah inspirasi fityah, para pemuda. Dan kalau kita perhatikan juga Islam yang terakhir yang Allah turunkan kepada manusia adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika diangkat jadi nabi dan rasul belumlah tua. Mungkin batas akhir dari usia kepemudaan yaitu 40 tahun. Matang-matangnya usia, tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua. Beliau mengemban amanah Allah yang begitu besar dan agung. Risalah yang harus disampaikan ke seluruh umat manusia. Dan kita perhatikan para sahabat yang mendukung, yang membackup perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu rata-rata adalah para pemuda. Ya. Tercatat dalam sejarah di antara sahabat-sahabat yang awal-awal mula masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, Abu Bakar As-Siddiq, beliau masuk Islam pada usia 38 tahun. Kalau ingin tahu seperti apa, seperti siapa di sini, Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Islam adalah seusia saya. Ini jangan membayangkan Abu Bakar karena nama Abu biasanya sudah tua, belum tentu. Abu Bakar, gambaran kita sudah tua. Tua itu ketika beliau menjabat khalifah. Ketika beliau masuk Islam umurnya sekitar 38 tahun, seperti usia saya. Antum lihat, saya sudah tua apa masih muda ini? Nah, disenyumkan sedikit biar kelihatan muda. Muda kan? Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Pendukung utama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat Ka'bah dianiaya oleh seseorang musyrikin Quraisy, maka Abu Bakar inilah yang membela dengan fisiknya, bahkan walaupun beliau fisiknya tidak terlalu besar, bahkan kurus, ya, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dipukuli bahkan. Iya. Masih relatif muda. Apalagi sahabat Umar bin Khattab. Kita tahu dalam sejarah masuk Islamnya usia beliau ketika itu sekitar 27 tahun. Di sini ada yang 27 tahun? Ngacung. Nah, jadi bagus kita melihat, mengkiaskan umur gitu dengan tokoh-tokoh para sahabat gitu. Iya. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di antara kita ada yang usianya 40 tahun, ini Nabi ini diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, saya ini seusia begitu gitu. Terus apa peranan saya, upaya saya dalam hidup di dunia ini gitu. Nah, pemuda yang umurnya 27 tahun, nah ini Umar bin Khattab ini, umurnya 27 tahun. Dan kita tahu, baca dalam sejarah bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab. Gempar, heboh. Karena Umar bin Khattab ketika beliau musyrik, ini memang menjadi bencana bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Karena kerasnya membela keyakinan syiriknya dan bersikap represif kepada kaum muslimin, kadang memukul, menyiksa ya kepada kaum muslimin. Karena beliau adalah salah satu singa padang pasirnya Quraisy, ya, jago bergulat, ditakuti. Maka ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, heboh beritanya, gempar. Artinya satu sisi kegembiraan yang luar biasa bagi kaum muslimin, dan mulailah mereka juga lebih berani untuk terang-terangan menyatakan Islam dan melaksanakan ibadah. Sisi yang lain kegemparan, sisi yang lain
terhadap musyrikin Quraisy ini sebuah musibah yang besar. Bahkan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dia sengaja mendatangi satu persatu ke rumah-rumah tokoh-tokoh musyrikin, termasuk Abu Jahal. Diketok pintunya, dibuka oleh penghuni rumahnya, lalu dia menyatakan, saya Umar bin Khattab, saya masuk Islam. Coba. Ya. Ini usianya berapa? 27 tahun. Bagaimana peranannya? Luar biasa. Ya. Kemudian sahabat Utsman bin Affan masuk Islam, usianya sekitar 34 tahun. Nah, siapa di antara kita yang sekarang usianya 34 tahun? Nah, itu persis seperti Utsman bin Affan masuk Islam. Dan pembelaannya, perjuangannya terhadap Islam luar biasa. Yang menonjol diantaranya tentang hartanya beliau. Beliau seorang yang kaya, tapi kaya sekali hatinya. Banyak sekali mendermakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi SAW pun kagum kepada Utsman bin Affan ini. Dan Nabi SAW menikahkan 2 orang putrinya secara bergantian. Pertama Ruqayyah, kemudian meninggal dunia. Lalu Nabi nikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum. Ya, tidak ada dalam sejarah seseorang menikahi 2 putri Nabi langsung, selain dari Utsman bin Affan, sehingga beliau dijuluki Dzun-Nurain, si pemilik 2 cahaya. Jadi relatif masih muda lah, 34 tahun. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Masya Allah ini. Beliau adalah kerabat dekatnya Nabi SAW. Beliau menantu Nabi SAW juga. Dinikahkan dengan putri kesayangan Nabi SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dan Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam ketika usianya 10 tahun. Pada umumnya kan laki-laki belum balik gitu. Bahkan ajaib itu masuk Islamnya. Hari Senin Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul. Besoknya hari Selasa Ali masuk Islam. Hanya jarak sehari dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Bisa dihitung lah, 10 tahun umurnya. Nabi SAW dalam periode dakwah Makkah itu kan 13 tahun. Berarti 23 tahun. Berarti ditambah dengan umur Ali 10 tahun jadi 23 tahun. Nah, pada usia 23 tahun Ali pun hijrah. 23 hijrah. Lalu terlibat dalam perang Badar mungkin sekitar tahun kedua Hijriah. Berarti sekitar umurnya 25 tahun. 25 tahun sudah duel menghadapi tokoh Quraisy dalam perang Badar. Karena sering Ali bin Abi Thalib itu ditunjuk sebagai seorang tentara yang bermubarozah, artinya 1 lawan 1, adu tanding, menunjukkan jagonya dia dalam berkelahi, menunjukkan dia sangat pemberani. Usianya sekitar 25 tahun. Ada di sini yang 25 tahun ngacung? Masa ngacung aja gak berani, bagaimana kalau duel melawan musuh ini? Ngacung aja lo gak berani. Nah itulah, itu masalah sebesar ini, seusia ini ya, 25 tahun, jago berkelahi, berjihad di jalan Allah ya. Ya, tidak pandang melihat musuh sebesar apa, seusianya berapa, sehebat apa pengalamannya dalam perang, selama berapa tahun pun tidak peduli. Iya. Dan sejumlah sahabat-sahabat yang lain yang awal-awal masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas masih pemuda, yang imannya begitu kokoh. Padahal dia sangat mencintai ibunya dan ibunya mencintai dia, dan ibunya mengancam karena ibunya waktu itu masih musyrik. Dia mogok makan, mogok minum, mogok bersisir.
supaya anaknya mau kembali kepada ajaran nenek moyang. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan keteguhan imannya tidak bergeming sedikit pun. Bahkan dia mengatakan, wahai ibuku, seandainya saya punya nyawa 100, kemudian saya diminta untuk keluar dari Islam, kembali kepada ajaran semula, seandainya nyawa ini satu persatu keluar, satu persatu, 100 nyawa, satu persatu keluar sampai habis nyawa saya tetap dalam Islam ini. Akhirnya ibunya yang kalah, mulailah dia mau makan, minum dan seterusnya. Sahabat Arqam bin Abil Arqam yang rumahnya itu sering dipakai oleh Nabi SAW menyampaikan Islam dan ilmu Islam di awal-awal dakwah, dan termasuk juga ini tempat persembunyian kaum muslimin karena ketika itu mendapatkan tekanan dan intimidasi yang luar biasa dari musyrikin. Itu usianya masih belasan tahun, itu tempatnya dipakai ngaji, kan bersiko itu ya. Demikian sahabat Mus'ab bin Umair, seorang bangsawan Quraisy yang kaya raya, yang sangat tampan. Ketampanannya selalu dibicarakan oleh para gadis dan para janda di Mekah. Dan dia memiliki minyak wangi yang khusus karena dia kaya. Kalau di satu majelis terhirup minyak Mus'ab bin Umair itu, maka semua orang sudah mengenalnya. Ini ada Mus'ab bin Umair atau tadi ada Mus'ab bin Umair di sini. Orangnya sudah pergi tapi minyak wanginya masih tertinggal baunya. Kalau kita kan pakai minyak tidak begitu. Ya, kita pakai minyak gitu kan, orangnya masih ada di tempat, minyaknya sudah pergi duluan kan gitu. Iya. Ini karena dia kaya raya. Tapi ketika dia mendapatkan hidayah, mengikuti Islam, mengikuti Nabi SAW, dia diboikot oleh keluarganya, bahkan oleh ibunya. Bahkan dia sempat dipenjara dalam sebuah gudang yang sempit di rumahnya. Ya, hingga akhirnya dalam peristiwa hijrah, beliau hijrah dalam keadaan sangat miskin, memakai baju yang compang-camping. Dia rela seperti itu karena demi untuk mengikuti Islam yang akan menyelamatkan dan membahagiakan hidupnya dunia dan akhirat. Dan seterusnya kita baca dalam sirah Nabi SAW dan sirah para sahabat, terutama di awal-awal dakwah Nabi SAW, banyak didukung oleh para pemuda. Iya. Maka sekali lagi Islam, ya, bahasanya itu mengharap dukungan dan peran para pemuda yang pada hakikatnya sebenarnya Islam tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Islam. Namun bahasanya, bahasa secara lahiriahnya, Islam memanggil, mengharap peran para pemuda. Karena itu tadi, usia-usia di saat sedang semangat-semangatnya, sedang kuat-kuatnya fisik dan kesempatan yang lebih luas dibanding kalau sudah tua. Para pemuda-pemudi muslimin muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada para pemuda-pemudi, mari kita song-song masa depan Islam untuk bisa menjadi masa depan yang lebih baik dan lebih cerah lagi. Dan itu juga hakikatnya kita menyongsong masa depan kita supaya kita mulia di sisi Allah di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Perjuangan dalam hidup ini yang paling utama adalah perjuangan agama. Karena perjuangan agama itu merupakan misi dan tugas utama sebagai seorang insan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk agama. Dan
seseorang yang sukses dalam hidupnya itu dengan sebab agama. Kita tahu bahwa kesuksesan hidup yang paling utama adalah di akhirat. Dan kesuksesan di akhirat hanya satu saja, seperti yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Nah, kira-kira apa yang menjadi modal utama kita untuk selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga? Tentu jawabannya tidak ada lain kecuali dengan agama. Kita pelajari agama Islam ini, kita amalkan, kita dakwahkan, kita bela, kita perjuangkan. Maka itulah caranya, itulah sebabnya kita akan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Adakah kesuksesan yang lain selain itu? Yang lebih tinggi? Tidak ada. Kalaupun yang lain-lainnya banyak kesuksesan, tapi di bawah itu. Ya. Para pemuda-pemudi muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya menyampaikan sedikit tausiah yang perlu diketahui oleh para pemuda-pemudi muslimin muslimah dan sekaligus hendaknya diaplikasikan agar menjadi seorang pemuda-pemudi muslim muslimah yang ideal menurut standar agama, sehingga nanti lebih dari itu akan sanggup untuk memanggul tugas dalam rangka mendukung dan membela agama Islam ini. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dan diaplikasikan yang saya sebut dengan tarbiyah. Tarbiyah artinya pembinaan, penggemblengan diri. Ya. Tarbiyah yang pertama adalah tarbiyah imaniyah, pembinaan keimanan. Nah, ini nomor satu. Ya. Jadi sebelum kita ini membela agama Allah, membela kaum muslimin, ya kita harus berbenah diri dulu tentu. Ya kan? Berbenah diri dulu. Tidak mungkin seseorang itu menjadi orang yang muslih sebelum dia soleh dulu. Harus soleh dulu dirinya sendiri. Ya, baru kemudian dia melakukan peran aktif dalam memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Tarbiyah imaniyah yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengetahui dan menjalankan tugas seorang insan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan fondasi yang paling mendasar. Mengetahui tujuan hidup untuk apa. Karena boleh jadi ya, sekalipun merasa dirinya muslim muslimah, ternyata kalau ditanya, "Mas, Mbak, sampean ini diciptakan oleh Allah untuk apa?" Bingung. Untuk apa ya? Gitu. Malah balik bertanya. Itu. Ya. Ini yang paling asasi. Mengetahui tujuan hidup. Kurikulum terbesar yang harus diketahui oleh setiap insan dalam hidupnya ini. Ya. Maka kita harus tahu apa tugas utama seorang insan ini, yang mana Allah ciptakan dia dalam hidup di dunia ini. Jawabannya adalah kembali kepada surah Ad-Dariyat ayat 56. Nah, itu. Dari situlah titik tolaknya, pangkalnya dari situ. Ya.
nanti segala macam kebaikan-kebaikan akan diraih. Peranan-peranan penting yang bermanfaat untuk agamanya, untuk kaum muslimin berawal dari poin ini, yaitu surah Ad-Dariyat ayat 56. Bagaimana ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan hidup ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat-ingat, dicamkan dalam hati, ya. Jangan sampai kemudian dilalaikan dengan hiruk pikuknya kehidupan di dunia ini, hijau ranaunya keindahan dunia ini. Karena kata Nabi SAW, dunia ini halwatun khadiratun, rasanya manis, warnanya hijau. Rasanya manis, enak kan? Warnanya memikat, memukau, hijau. Ini tentu membuat banyak hamba-hamba Allah lalai dari tugas utamanya. Apalagi kalau tidak dicanangkan sedini mungkin ini tentu berbahaya. Nantinya orang punya prinsip hidup ini untuk dunia. Kesuksesan yang diraih adalah kesuksesan di dunia. Ini berarti sudah memiliki pola pikir yang salah, orientasi yang keliru. Pokoknya namanya hidup itu kita mengejar pendidikan yang tinggi supaya dapat karir yang tinggi dengan gaji yang besar. Sudah, itu sukses. Mana ada di situ unsur apanya? Ibadahnya, tidak ada. Sehingga yang dikejar hanya materi, materi, dan materi. Padahal prinsip hidup dan pola hidup seperti ini dalam Al-Quran itu prinsip hidupnya binatang ternak. Kal an'am balhum adall, seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Kenapa lebih rendah? Karena binatang ternak tidak punya akal dan tidak diturunkan kepadanya agama. Sedangkan kita manusia dimodali akal dan diturunkan kepada kita agama. Tapi kok keadaannya sama? Berarti binatang ternak itu masih lebih baik daripada kita kalau prinsip hidup kita seperti itu. Jadi prinsip hidupnya itu yang penting kenyang, senang, menang, itu aja. Dan kalau sudah prinsip semua manusia seperti ini, rusak dunia ini. Tidak mau mengindahkan aturan-aturan Allah, tidak mau peduli orang lain, yang penting dirinya kenyang, senang, dan menang. Nah, maka tarbiyah imaniyah yang paling asasi apa? Ingat tujuan hidup, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemuda-pemudi jika ingin berdakwah, mengajak teman-temannya yang sama-sama pemuda-pemudinya ini, awali dengan pembahasan ini. Kita tanya, Mas, Mbak, Allah menciptakan kita untuk apa? Itu dulu. Kalau tidak tahu, kasih tahu. Kalau salah, luruskan. Jawabannya apa? Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Ini berapa banyak loh teman-teman kalian ini yang belum tersentuh dengan pengajian, dalam hal yang satu ini saja belum paham gitu. Karena saya juga di lapangan loh ya, tahu itu. Ditanya, sampean ini hidup untuk apa? Embo yo, gak aru aku. Embo. Ada lagi yang balik bertanya, lah iya untuk apa ya? Gitu, malah balik tanya. Iya. Nah ini sangat mungkin loh, sangat mungkin kalau orang tidak pernah tersentuh dengan pengajian itu sangat mungkin nggak tahu. Jadi kalau antum memang sudah sering menghadiri majelis-majelis taklim, menyetel ceramah-ceramah agama, ya. Kalau orang-orang yang sama sekali tidak tertarik dengan agama, tidak tersentuh sama sekali dengan agama, dalam hal yang sangat
asasi ini saja tidak ngerti. Nah, terus bagaimana kalau begitu? Maka ini yang harus kita mulai di sini. Peletaan batu pertamanya di sini. Dan rincian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Salasatil Usul, yaitu ilmu, amal, dakwah. Ya, ilmu, amal, dakwah. Ini yang harus dijalani oleh setiap insan. Ya. Ilmu, amal, dakwah. Ilmu artinya apa? Mencari ilmu, menuntut ilmu. Tidak ada kebaikan di dunia ini tanpa dimodali dengan ilmu. Nggak ada. Awalnya dari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala pun pertama-tama menurunkan ayat itu tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ilmu dan juga upaya untuk mendapatkan ilmu, yaitu dengan membaca dan dengan menulis. Nah, ini harus dijalani. Makanya jangan dulu terlalu muluk-muluk. Wah, kita ini pemuda muslim muslimah, mari kita berjuang untuk meninggikan Islam dan kaum muslimin, izzatul Islam wal muslimin. Tapi dia malas ngaji, dia nggak mau ngaji. Gimana ini? Nanti perjuangan dia malah salah-salah. Maunya menguntungkan Islam malah merugikan Islam. Maunya mengharumkan Islam malah menjadikan Islam tercemar karena dia. Karena kegegabahannya, karena kejahilannya. Ya. Dan oleh musuh-musuh kaum muslimin tentu sangat mudah untuk dihantam, bahkan dijadikan sebagai senjata makan tuan bagi kaum muslimin sendiri. Ketika kaum muslimin terutama para pemudanya ini jahil terhadap agamanya. Dan ingat hadis Nabi SAW yang masyhur dalam masalah ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah akan jadikan dia baik, Allah akan fakihkan dia dalam agamanya. Berarti kalau dia tidak fakih, bagaimana mau menjadi baik? Dan kefakihan itu bukan kita pasif menunggu nanti Allah memberikan ilham kepada saya, memberikan wangsit wangsit itu gak mungkin. Kalau ada itu mungkin dari setan itu. Karena Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu dan pemahaman dalam Islam ini didapat dengan cara belajar. Siap para pemuda-pemudi ini untuk istiqomah ngaji? Insya Allah ya. Semangat dong. Iya. Jangan merasa salah, jangan merasa rugi. Ngaji terus, ngaji. Tapi Pak, masa ngaji melulu? Jangan ngaji melulu, kan belum kita jelaskan. Yang kedua, beramal. Nah, kadang anak-anak muda kan bilang, mana actionnya, mana actionnya? Lah iya, ngaji tetap jalan, langsung juga diamalkan, gitu loh. Nunggu kapan? Ya, setiap kita belajar tentang akidah yang wajib kita imani, langsung kita imani, itu pengamalannya. Ya, kita belajar syariat, kita belajar fikih, ya, tentang amalan yang wajib, ya kita laksanakan. Amalan sunnah kita laksanakan. Larangan kita tinggalkan. Itu kan beramal namanya. Ya, jadi yang kedua beramal. Setelah kita berilmu, beramal. Berilmu lagi, mungkin ada ilmu yang baru kita ketahui, amalkan lagi gitu.
Terus begitu. Yang lama jangan ditinggalkan, ya. Terus diamalkan. Yang baru kita ketahui juga kita amalkan. Begitu. Sehingga seiring dengan bertambahnya ilmu, bertambahlah amal kita, yang artinya bertambahlah iman kita. Begitu. Yeah. Jadi jangan kita kemudian terjatuh ke dalam kesalahan juga, hanya berilmu saja tanpa beramal. Sehingga tidak ada salahnya kalau ada sebagian orang mengatakan, kok ngaji melulu, kok ilmu melulu, mana actionnya loh itu. Ya itu harusnya ditanyakan kepada diri kita sendirilah gitu. Karena ilmu Islam itu beda dengan ilmu pengetahuan umum. Ilmu Islam itu menuntut diamalkan. Ya. Ada kewajiban yang kedua setelah kewajiban berilmu, yaitu apa? Mengamalkan. Kalau hanya berilmu tidak diamalkan, berarti baru melaksanakan satu kewajiban. Kewajiban yang kedua belum dilaksanakan. Berdosa, iya berdosa. Apalagi kalau dua-duanya belum dilaksanakan, berilmu enggak, apalagi beramal, dua kesalahan, dua kewajiban ditinggalkan. Yang ketiga, dakwahkan. Nah, ini sebenarnya yang terkait dengan, yang relevan dengan tema yang diamanahkan kepada saya, peranan pemuda dan pemudi dalam Islam, ya. Ini terutama pada poin yang ketiga ini, berdakwah. Berdakwah, menyampaikan ilmu kepada yang lainnya. Saya kira ini peranan yang logis dan realistis lah. Peranan dari para pemuda-pemudi yang logis dan realistis, dan bisa kita terapkan di negeri kita ini, di lingkungan kita ini, dakwah. Dakwah itu luas. Termasuk taklim, tadris itu bagian dakwah. Ngajar ngaji itu bagian dakwah, tapi dakwah tidak sesempit cuma ngajari ngaji saja. Termasuk yang lain-lainnya. Bahkan termasuk kita mendukung dakwah, itu juga bagian dari dakwah itu sendiri. Sesuai dengan kemampuan kita, talenta kita, potensi kita di bidang apa, maka kita sinkronkan untuk dakwah. Kita sinergikan untuk dakwah. Ada yang ahli di bidang IT. Nah, ini kan juga sarana dakwah ya. Nah, ayo gitu. Munculkan itu keahliannya untuk mendukung dakwah. YouTube di medsos tuh, ayo kita kepung dengan dakwah sunnah gitu. Sehingga orang itu begitu buka YouTube, pengen ceramah ngaji, begitu dibuka, ya sunnah ini yang paling banyak muncul kan gitu. Nah, ini luar biasa. Semakin kreatif, semakin inovatif, wah, semakin menarik, maka insya Allah dakwah pun semakin meluas. Ada yang keahliannya itu suka supel anaknya, pemuda yang supel. Wih, kalau bergaul itu lihai dia. Kalau dia bergaul itu nggak pernah sepi, ada saja bahan pembicaraan. Itu kan talenta itu kan, nggak semua orang bisa itu. Oh, no, sing dibahas itu. Nah, daripada bahas sing nggak karu-karuan toh, mau sing dibahas lemper saja gitu. Atau apa gitu, ya sampaikan itu sedikit-sedikit, nasihat, ajakan kepada temannya, ya itu dakwah, iya dakwah. Ngajak ngaji. Kalaupun kita tidak begitu ahli menyampaikan taklim, ngajak ngaji ke temannya, gitu. Kan temannya, saya yakin lah teman itu kan banyak tuh. Coba diingat-ingat, kan banyak teman-teman itu tuh. Teman bertetangga, teman sekampung, teman yang dulu teman SD kan masih ada. Teman TK masih ingat? Lali teman TK gitu. Teman TK lali, sampai-sampai istrinya itu ternyata teman TK-nya ya. Setelah nikah dia kemudian cerita-cerita, loh berarti awakmu itu
koncoku BNTK yo. Iya gitu lah, itu baru nyambung. Kayak inget konco SD, SMP, SMA, kuliah loh. Banyak loh. Apalagi sekarang toh ada WA, bikin grup. Nah, itu media dakwah. Kita jadi mudah terhubung dengan teman-teman. Ya disentil-sentil lah, diajak gitu ngaji. Ya sesuai dengan keahlian kita. Bagaimana kita mendekati orang, memulai dari ngomongan apa kan gitu. Karena kita juga ngomong ke orang itu kan juga disesuaikan dengan karakter orang itu. Ada yang orangnya itu baperan, ada yang orang itu senengnya itu kita guyon dulu, ada gitu. Ono mana sing modelnya strength ya ono langsung tas gitu malah seneng, itu gak apa-apa, gitu. Makanya kita para ustadz sendiri itu ya cara penyampaian beda-beda itu ya nggak usah dipermasalahkan lah. Karena kembali kepada karakter juga. Ono sing rodo-rodo guyon titik itu. Ono sing jos strength ya sudah apa-apa. Karena segmen pasar, nah kalau marketing itu seperti itu ya. Segmen pasar itu kan juga beragam gitu loh. Iya. Ada itu orang yang keras, strength, nggak seneng sama ustadz yang lembut, nggak seneng. Alah lebay katanya gitu. Lebay. Bencongi loh kadang gitu. Senangnya yang strength, wah ini saya cocok lah. Memang karena dalam hadis riwayat Imam Muslim itu kan innal arwah junudun mujannada. Sesungguhnya ruh itu adalah pasukan, ya, kumpulan dari para pasukan, kumpulan dari pasukan yang akan berkumpul, ya, yang sesuai dengan karakternya. Nah itu. Jadi terserah silakan kan. Pendekatan itu kan kembali kepada kebiasaan kita berkomunikasi dengan orang yang bermacam-macam. Iya. Nah demikian para akhwat ini ya, para pemudi ini tetap berperan juga, tidak boleh pasif, gitu. Sesama pemudi-pemudi muslimah gitu kan. Bahkan tidak harus pemudi muslimah lah, pemudi-pemudi yang non Islam pun ya itu juga objek dakwah. Karena objek dakwah itu sebenarnya luas. Yang penting pertama kriterianya manusia. Itu? Lah iya loh dijelaskan kok guyu. Yang kedua berakal sehat. Itu aja gitu. Nah ditambah mungkin kalau disempurnakan yang ketiga sudah balik lah. Tapi sebenarnya sebelum balik pun tidak apa-apa kita ajak kepada kebaikan. Yang paling pokok dua, manusia dan berakal sehat. Jadi antum jangan sampai dakwah kepada kambing, gitu loh. Ini dipertanyakan ini, antum ini sudah keseleo mungkin uras sarafnya. Manusia. Yang kedua, yang akalnya sehat. Jangan sampai antum dakwah kepada orang gila. Akhirnya orang bertanya, sebenarnya yang lebih gila itu yang mana ya gitu. Jadi begitu luasnya dakwah itu. Jangan ada suatu mindset bahwa dakwah itu kepada orang Islam. Atau bahkan begini, lebih sempit lagi, dakwah itu kepada orang-orang yang sudah cenderung kepada sunnah. Wah, salah itu, sempit jadinya. Iya. Dakwah kepada siapa saja. Yang penting manusia dan berakal sehat. Itu. Iya. Kemudian dakwah tidak mengenal tempat. Ya kecuali kalau di tempat-tempat yang tidak layak dakwah ya tentu tidak boleh. Masa mau dakwah di kamar mandi itu ya, dakwah di toilet, mau dakwahin siapa sih gitu kan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam riwayat-riwayat itu kan tidak melulu Nabi menyampaikan Islam, menyampaikan nasihat itu di masjid itu kan enggak. Pernah suatu ketika membonceng sahabat Ibnu Abbas di atas onta. Nabi memberikan ilmu. Ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, saya akan memberikan kepada kamu beberapa pelajaran. Ketika Nabi sedang safar,
dengan sahabat, mungkin singgah di suatu tempat. Nabi memberikan ilmu. Ya, jadi tidak terbatas hanya di masjid. Kalau di masjid itu identik dengan ya taklim lah gitu. Di mana saja. Mungkin pas kita sedang di atas kendaraan ya, naik bis. Tentu kita punya teman di sebelah kita. Nah, itu mungkin kita awali dengan tegur sapa dulu, ramah tamah dulu, ya tak? Ya, ramah tamah dulu. Beda dengan resepsi pernikahan, biasanya ramah tamahnya terakhir. Ceramahnya didahulukan kalau resepsi itu. Tapi kalau ini dibalik, ya. Jangan ramah tamahnya terakhir, jangan. Gimana caranya kita bisa masuk? Nggak bisa. Ramah tamah dulu. Kita punya permen, Pak. Mau permen? Nah itu. Ternyata modus yang bagus kan nggak apa-apa. Tidak semua modus itu tercela. Awali membuka pembicaraan dengan nawari apa? Permen, Pak. Permen kopi Pak. Tombone ngantuk. Nah dari situ. Lalu nanti bicarakan Islam. Apalagi pemuda-pemudi ini yang temannya di kendaraan itu juga sama pemuda-pemudinya kan gitu. Bisa lebih gayang gitu omongannya. Mungkin nanya hobinya dulu apa gitu. Oh, ternyata ada sambungnya nih. Baru nanti kita bahas ngajinya gitu. Nah, ya apa-apa. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah karena kembali kepada hidayah taufik. Yang penting kita ada niat dan dakwah. Itu yang dinilai diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur-syukur kalau dengan sebab kita itu dapat hidayah, ya toh? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun min khumrin na'am. Lebih baik daripada onta merah. Gitu. Nah, jadi ini yang peranan sebenarnya di sini sebenarnya. Sederhananya ini, yang logis, realistis kalau disebut dengan peranan pemuda-pemudi ini terutama di sektor dakwah ini gitu. Yang mana dakwah ini luas tapi tentu juga ada koridor syar'inya, tidak menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk berdakwah. Pak, gimana kalau saya adakan reuni kemudian nanti gitu ada joget-jogetnya gitu. Ada kita kasih balon, di dalamnya ada kertas, kasih tulisan namanya Pak gitu. Nanti ditusuk balonnya meletus, kemudian di situ ada tulisan, muncul nama siapa. Nah itu nanti yang kita suruh nyanyi gitu. Ya itu bukan sarana dakwah yang dibenarkan. Itu. Ya carilah acara-acara yang halal gitu loh. Makan-makan lah, itu kan. Ya. Ketemuan di mana kan gitu. Kita traktir orang itu makan misalnya. Atau kita ajak jalan-jalan. Nah, silakan. Sarana dakwah banyak. Ini peranan terutama ini. Ya, setelah ilmu, amal, dakwah. Dan kalau setiap pemuda-pemudi muslimin muslimah ini punya semangat dakwah yang tinggi, insya Allah nanti akan cepat ya tersebar kebenaran dan kebaikan ini kepada orang lain. Ya. Bahkan ini tidak harus diorganisasikan seperti ini, tidak terikat dengan segala macam aturan ini. Karena ini adalah amalan setiap individu muslimin muslimah. Niatnya karena Allah, hadiahnya pahala surga itu. Iya. Ya mungkin diawali juga dari orang-orang terdekatnya, saudara-saudarinya kan. Mungkin ada yang belum mendapatkan hidayah di atas sunnah itu. Ya, keluarganya terdekat, misanannya, keponakannya didekati. Apalagi yang memang sudah terjalin hubungan dekat ya. Hubungan yang akrab loh, itu tinggal nanti dipoles-poles saja gitu. Dipengaruhi ke arah yang baik. Iya, itu. Nah, kemudian tentang ilmu, kita kembali lagi ke ilmu yang hendaknya setiap pemuda-pemudi muslimin muslimah ini membekali dirinya dengan ilmu
yaitu ma'rifatullah, ya, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dibahas di kitab Syarah Salasatil Usul, silakan dipelajari itu. Ya, ma'rifatullah juga ada perinciannya kan, mengimani wujudnya Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Harus paham. Jangan sampai kita ketinggalan ini, belum tahu. Hari-hari begini kok belum tahu tentang apa? Tauhid uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini enggak zamannya nih, hari begini kok belum tahu gitu. Biasanya orang kan urusan dunia itu, hari begini kok masih pakai apa itu? Persneleng, enggak pakai matic gitu. Nah, biasalah ketinggalan masalah gitu. Yang bahaya itu kalau ketinggalan urusan agama. Kau ketinggalan padahal waktu terus berjalan menuju kematian. Nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir, bisa jawab enggak? Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Itu jawabannya kan ketika di dunia ini kita belajar ma'rifatullah, ma'rifatud dinil Islam, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita laksanakan konsekuensinya. Ma'rifatud dinil Islam, kita belajar hukum-hukum Islam, syariat Islam, ibadah-ibadah. Ma'rifatun Nabi SAW, kita baca sirah Nabi, sejarah hidup Nabi dari mulai lahir sampai wafatnya. Pelajari sunnahnya, kita amalkan sunnahnya. Maka milikilah bukunya, buku sirah Nabi. Kadang pemuda-pemudi Islam ini buku-buku yang lain banyak, sampai buku-buku cerita dongeng yang itu cuma fiktif saja punya. Kalau zaman dulu itu ada Koping Ho, apa itu? Buku tentang Spiderman, Batman, Superman, Permen. Fiktif semua. Dia baca itu asik.